Kalau kita ribut terus, investor kamu datang, hancur negeri ini, gitu loh, ya kan? Nah itu. Nah jadi saya minta kepada teman-teman yang mencoba bermain api dalam hal tersebut, berhentilah, ya kan? Dan kami tetap bahwa jasa palsu akan berjalan terus, konsolidasi internal TPU jalan terus, kita kembangkan di berbagai jalan terus untuk apa? Tim pembela ulama aktivis ini betul-betul on the track. Karena apa? Ini kan dibimbing oleh para ulama, para habaib, ya kan? Dan para aktivis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada pagi yang sangat cerah ini saya berjumpa dengan Bang Muslim Arbi yang tidak asing lagi, Bang. Selamat, salam barokah, Bang. Amin, amin, amin. Ya, alhamdulillah. Ya, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang beliau. Yang pertama tentu beliau ini sangat terkenal sekali sebagai Ketua TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Yang kedua, dia juga dikenal juga tokoh dan tokoh nasional sekaligus, walaupun Mas sudah tua tapi seringkali disebut sebagai aktivis karena beliau seringkali mondar-mandir di dalam setiap demonstrasi maupun diskusi-diskusi ataupun konferensi pers selalu ada beliau di dalam setiap momentum atau kejadian-kejadian politik terbaru. Dan tidak asing juga beliau ini termasuk aktivis dulu ini bersama Bang Saganda dari ITB dan juga kawan-kawan, Bang Bang, perkembangan yang terakhir luar biasa, Bang TPUA ini mampu untuk mengkonsolidasi, mampu untuk memimpin di dalam upaya untuk untuk mengadili kasus ijazah palsu, Bang Nah, bagaimana, Bang, perkembangan TPUA sekarang, Bang terus-menerus terjadi pergantian pengurus, Bang Ketika Bang Egy sekarang ini sakit dan terus mundar-mandir ke berobat ke Malaysia, bahkan juga berkunjung ke Inggris ke anaknya dan juga umroh dan juga yang lainnya, maka Abang saya dengar dan juga sudah banyak melakukan statement maupun konferensi pers. Abang sekarang menjadi ketua TPUA. Nah, bagaimana, Bang, perkembangan kepengurusan atau juga ada juga, Bang, desas-desus kalau TPUA ini pecah ini, Bang silakan, Bang, diberikan pandangan dan statementnya, Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya Allahumma shalli alaihi wasallam taslima. Pertama tentang terkait dengan TPUA ini sendiri bahwa ada isu TPUA itu terpecah dan sebagainya, kan. Nah, jadi begini, memang sebetulnya kan ketika Prof. Egy Sujana memberikan mandat kepada saya, lalu kemudian mandat itu tertulis secara resmi, kan, tertulis, tercatat, dan itu dibawa ke Petamburan, ke depan Habib Rizik, kan. Jadi kenapa ke Habib Rizik? Karena Habib Rizik ini asal muasal terbentuknya TPUA ini dari Petamburan, dari FPI. Beliau pendiri, Bang. Pendiri, sebagai pendiri TPUA. Nah, oleh sebab itu, maka menurut saya sudah menjalani beberapa amanah ini, sehingga saya jalankan sesuai dengan tentunya arahan-arahan dan petunjuk-petunjuk bimbingan mereka. Dan amanah yang memang diberikan, berikan kepada saya. Memang di dalam tubuh TPUA ini kan saya melihat ada sedikit gesekan, kan. Tetapi itu kan menurut saya pandangan itu biasa saja. Oh, biasa. Karena banyaknya elemen itu, Bang, yang ada di TPUA ini. Iya, itu. Jadi karena itu kemudian terjadi perbedaan pendapat, kan. Nah, kalau menurut saya pendapat-pendapat apapun sampaikan, kan, secara langsung kepada saya, kan, sehingga dengan demikian saya bisa menerima itu secara langsung. Jangan lagi main bisik-bisik.
Jangan lagi main bisik-bisik di belakang, tapi secara gentle sampaikan. Misalnya, ada yang memang misalnya melakukan kritikan sekeras apa pun saya akan terima. Ya kan, tuh. Sehingga apa? Bahwa TPUA ini mulai saya dengan Bang Egy itu aktif ya kan. Dari mulai 2018 ya kan, beliau kan 2017 itu kan. 18. Kemudian kami juga aktif ya kan dalam advokasi berbagai persoalan, baik masalah hukum dan sebagainya, juga masalah-masalah politik ya kan. Sampai kemudian kemarin kalau tidak salah bulan April kemarin itu ya kan belum menyerahkan ke saya karena kondisi sakit ya kan. Disakit dan saya menemani di rumah sakit, kemudian intens berkomunikasi sampai beliau berobat sakit kanker ganas yang beroperasi di Malaysia. Dan hari ini ya kan sesuai dengan jadwal 3 bulan setelah itu beliau akan akan pengecekan lagi ya kan. Nah, itu pengecekan lagi. Nah memang dalam hal ini saya melihat ya katakan kita akui saja ada beberapa teman ya kan yang punya pandangan seperti itu, saya hargai saja pandangan itu. Apa dan ya kan bahwa ini adalah milik kita bersama dan ini bukan milik saya kan, itu masalah kan, sehingga saya terbuka untuk menerima saran pendapat siapa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa konsolidasi ya kan. Saya juga memang kemarin beberapa waktu yang lalu saya sudah ke Jawa Barat. Saya ke Tasik, ketemu dengan teman-teman di Tasikmalaya. Kemudian di sana juga sudah menunjuk beberapa orang. Di sana ada Mumu Kustoaman, ada kemudian DS ya kan. Kemudian ada lagi satu aktivis perempuan di sana itu ya kan. Siapa Ibet kalau nggak salah, nah, itu mereka sudah siap untuk mendirikan TPUA di Tasikmalaya. Nah kemudian kemarin juga ada TPUA di Bandung, ya. Yang kemarin itu kalau tidak salah TPUA pengurus Bandung itu sudah melaporkan Otto Hasibuan, ya kan, ke Mabes Polri, ya kan. Nah itu juga sudah melakukan itu untuk yang Jawa Barat. Nah dan saya berharap tempat di daerah yang lain, misalnya di Lampung, ya kan, atau daerah lain mana saja, atau mungkin di Solo, di Solo, ya kan, atau di Jawa Tengah, yang lain, atau di Jawa Timur, di Jawa Timur bisa dibuka, Pak. Nah, kita bisa memperluas konsolidasi itu, ya kan, istilah tadi merawat, ya kan, kebersamaan kita untuk berjuang, menegakkan kebenaran keadilan itu. Jadi Bang, platform dari TPUA yang selama ini adalah sebagai utamanya sebagai kontrol ya kebijakan-kebijakan negeri ini agar selalu adil dan berpihak kepada rakyat, dan platform yang kedua ya, terbuka untuk menerima pendaftaran ataupun dukungan dari seluruh elemen di seluruh kota-kota besar di Nusantara masih terus dilakukan Bang ya. Ya. Jadi gini kan, jadi begini. Kita jujur harus akui 10 tahun pemerintahan Joko Widodo ini, ya itu kemarin itu klimaksnya. Terjadi demo yang huru-hara, demo yang merusak, demo yang anarkis, bahkan demo makar. Istilah Pak Prabowo, Presiden Prabowo itu. Sementara 212 sebelumnya sudah banyak di. Nah itu. Waktu 212 dulu demo tahun 2016, itu sampai jutaan orang. Rumput pun nggak ada yang lecet. Jadi itulah konsep seharusnya berbangsa itu, menyampaikan pendapat boleh. Jangan lu ngerusak dong, jangan lu bakar-bakar dong, lu jangan dibunuh orang dong. Jutaan massa yang aksi pada saat menegakkan kebenaran keadilan di tahun 2016 itu. Kemudian dikenal yang 212, kemudian 313, 414, ada nggak? Pernah 13.400.000 Nah, itu 13 juta memenuhi Jakarta, Arena Monas sekitarnya, tidak ada satu pun yang lecet. Kata Tito Kapolri, rumput pun nggak ada yang tersentuh. Subhanallah. Nah, bagaimana hari ini aksi tanggal 25? Ya kan, 28, 31, kemudian ada yang digilas, mati, ojol mati. Kemudian ada mahasiswa di berbagai daerah mati. 11 orang. Nah, 11 orang mati, ya kan. Gedung-gedung kantor-kantor polisi kemudian dirusak, dihancurkan. Makobrimob dihancurkan. Polres dihancurkan, ya kan, pos-pos dihancurkan. Kemudian di Jawa Timur gedung dibakar, ya kan. Kemudian gedung DPRD di Semarang, di Makassar juga dibakar, di berbagai daerah.
ini menyampaikan pendapat soal apa? Itu loh. Ini menurut saya ini ada desain, ada skenario. Nah, dalam pandangan politik saya bahwa ini ada upaya untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Ini kajian yang ada di TPUA atau ini pandangan abang ini, Bang? Di internal PUA Yurfigir begitu. Secara spesifik juga saya menulis itu. Bahkan saya menggunakan istilah geng Solo. Yang bermain di balik ini semuanya. Gitu loh. Nah, jadi dalam hal ini mencermati itu tadi persoalan kerakyatan, persoalan kebangsaan, persoalan keadilan, persoalan kebenaran. Kita TPUA itu semenjak dibentuk sampai hari ini tidak pernah mulus apa. Nah, oleh sebab itu menjadi pertanyaan, kok kenapa seperti Bang Egy, ya kan, yang selama ini membela, kok kenapa kok sekarang mau dikriminalkan? Dalam kasus ijazah palsu ini kan Bang, sebelum ke Bang Egy, Bang, ya. Ini dari beberapa chat atau juga dari beberapa tanggapan, Bang. Ya. Banyak sekali ini aktivis-aktivis dan juga advokat-advokat muda, Bang, di hampir di seluruh Indonesia ini, Bang, ya. Nah, mereka ada dua, bagaimana kalau ingin menjadi anggota? Bagaimana kalau kemudian menjadi aliansinya, Bang? Kan ada dua bentuk itu, Bang. Nah, bagaimana caranya? Apakah ada pendaftarannya? Apakah cukup membuat chat di akunnya TPUA, Bang? Bagaimana, Bang? Jadi gini, nanti insya Allah ini kan saya melihat bahwa perjuangan untuk melakukan pembelaan advokasi, ya kan, dan hukum dan sebagainya. Banyak sekali, Bang. Ini kan tentunya memerlukan para ahli hukum, ya kan, para advokat, ya kan, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kita akan buka di berbagai daerah, tentunya memerlukan, ya kan, membuka pendaftaran, ya kan, menerima teman-teman di daerah yang mau bergabung. Bahkan aliansi itu dibikin, silakan saja, monggo, kita bikin. Langsung nanti ya, HP-nya abang ya. Bisa ditulis ya, bisa ditulis dan bisa dikirim langsung ke abang ini ya. Bisa. Ya, untuk mendaftar. Luar biasa, Bang ya. Jadi kenapa salah satu persoalan dirasakan hari ini adalah persoalan keadilan, ya kan? Bang, sebentar, Bang. Ya, kalau belum bisa menjadi anggota, Bang, tapi ingin aliansi, Bang, kerjasama, Bang. Boleh. Untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan pengarahan, untuk mendapatkan konsultasi, bisa, Bang? Bisa, sangat bisa. Tentang politik dan juga tentang kasus-kasus hukum pembelaan para aktivis, bisa? Sangat bisa. Jadi gini kan, aktivis ini kan pembelaan misalnya ada mahasiswa yang gugur di berbagai daerah, ditangkap, sekarang masih 3.337, Bang. Nah, itu kan menjadi pertanyaan gitu loh, ya kan? Contoh kemarin, saya dengan saudara Maman ini mempersoalkan penangkapan Del Pedro Marhaen, direktur Kalpataru Foundation, ya kan? Loh, ini kenapa? Emang dia itu korupsi? Emang dia itu bunuh orang? Dia itu adalah aktivis yang menyuarakan pendapat, pikiran kepada rakyat. Kok kenapa ditangkap dan yang lain-lain gitu loh, ya kan? Itu. Nah, jadi persoalan adalah kita juga meminta aparat kepolisian kaji dulu, jangan main tangkap sembarangan, gitu loh masalahnya kan. Ya, kalau tangkap baru cari bukti. Nah, ini kan repot jadinya kan, gitu loh masalahnya seperti itu. Ya, pemirsa sekalian luar biasa ya. Di TPUA ini dijelaskan oleh beliau ada bidang advokasi, ada bidang juga para advokat, dan juga ada bidang kajian keagamaan ya. Nah, luar biasa nih, semuanya akan terus-menerus ya dilakukan kajian dan juga advokasi ya berbagai macam persoalan dalam 3 atau 4 bidang ya. Nah, Bang, selanjutnya, Bang, ini kalau kita lihat ini, Bang, ya agenda atau langkah-langkah berikutnya, Bang, TPUA ini paling tidaknya ada 2 agenda besar ini, Bang. Yang pertama itu adalah bagaimana nasib dari kasus ijazah palsu, Bang. Yang kedua ini juga kita menghadapi ujian juga, Bang. Seluruh ya, mulai mahasiswa, buruh, ojol dan publik rakyat Indonesia, Bang, ya betul-betul merasa tidak mendapatkan pelayanan atau tanggung jawab dari pemerintah, Bang. Bahkan DPR itu ya melakukan akhlak atau dianggap menghina atau melecehkan rakyat atau publik, Bang. Nah, dengan 2 kasus ini bagaimana, Bang, sikap dari TPUA, Bang? Ya, jadi begini kan. Kalau tentang kasus ijazah, sebetulnya kan TPUA itu sudah melakukan advokasi terhadap
dan Gus Nur. Bambang Tri Ya. dan Gus Nur. Di Pengadilan Negeri Solo. Gus Nur selama 6 yang bulan. penasihat TPWA. Ya, penasihat TPWA. Jadi artinya kan selain mengadvokasi membela orang, kita juga bela diri dong. Iya. Jadi di Solo itu kan jelas bahwa ijazah Jokowi tidak muncul di pengadilan, itu firm tidak ada. Firm ya. Firm. Itu tidak bisa dibuktikan. Jadi kalau klaim Jokowi punya ijazah SMA yang asli tidak muncul, itu memang dibuktikan pengadilan tidak ada. Yang ada fotokopi yang dilegalisir. Terus banding yang terakhir Bang tentang berita hoax itu banding di Pengadilan Tinggi Semarang, hasilnya apa itu Bang? Pengadilan Tinggi Semarang itu mengurangi tahanan terhadap Bambang Tri dan Gus Nur yang dari 6 tahun kemudian menjadi 4 tahun. 4 tahun. Ya, 4 Karena tahun. berita bohongnya Tidak terbukti. tidak terbukti. Artinya tidak terbukti, artinya bahwa ijazah SMA Jokowi itu aslinya nggak ada. Jadi vonis yang utama Yang utama itu. dicabut, Bang. Ya, itu dia. Berarti tidak ada kesalahan sama sekali. Nggak kan, gitu? ada. Nah, makanya kan saya Luar menjadi biasa. heran ketika Prof. Egy Sujana ini masuk dalam 12 nama, satu terlapor, kemudian dipanggil berkali-kali, ya kan, ke Polda Metro. Ini apalagi dia seorang advokat. Egy Sujana, Ya. ada Damai Hari Lubis, ada Kurnia Trirohyani, itu mereka itu advokat, termasuk Juju Ajamkan, ya kan, Ya. advokat yang membela saya dalam pengadilan, dalam gugatan yang PN kedua ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebentar Bang, Abang tadi mengatakan bahwa Bang Egy ini adalah advokat Bambang Tri Gus Nur yang kemudian sudah ingkrah di sana. Sudah. Dan dicabut berita bohongnya. Sudah, Tidak betul. ada Nggak ada. tidak ada ijazah aslinya. Tidak ada. Berarti tidak ada kesalahan sama Tidak sekali. Bagaimana mungkin Bang Egy bisa menjadi tersangka? Tersangka tidak. Cuman kan ini masuk dalam daftar 12 dilaporkan. terdapat. Itu pun Terlapor. begini kan. Ya. Kalau melihat dari pemberitaan, saluran pemberitaan bahwa Jokowi itu mengaku tidak menyebut nama. Oh. Jadi 12 nama ini siapa gitu loh. Sebetulnya nggak ada Bang Egy. Nggak ada disebutkan. Jokowi ketika datang itu tidak menyebutkan. Jadi ini jadi saya berpikir padahal Ya. secara mutlak bahwa pelaporan itu secara mutlak dia harus menyebut nama. Misalnya begini. Ya. Saya ini merasa terhina Ya. oleh Ustadz Irwan. Ya. Saya sebutkan yang hina saya Ustadz Irwan, baru polisi menetapkan si Irwan sebagai terperiksa gitu loh. Iya, Nah, iya. jadi dalam hal ini saya melihat bahwa pemeriksaan terhadap Egy Sujana, ya kan, sebagai advokat, Ya. juga terhadap DHL dan Tri Rohyani, mereka itu kan melanggar Undang-Undang Advokat Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 18. Bahwa advokat itu tidak bisa digugat dan tidak bisa diperiksa dalam kasus pidana dalam menjalankan tugas, karena advokat itu sama dengan polisi, sama dengan hakim, sama dengan jaksa. Itu loh. Dan khususnya Bang Egy sama Bang DHL tadi tidak bisa dilaporkan Bang. Nggak bisa. Karena dia sudah inkrah di sana, Inkrah, iya, sudah itu. selesai. Iya, itu. Dia sudah membuktikan bahwa Iya. tidak ada. Memang tidak ijazah ada, tidak ada yang Bang Egy sering-sering selama ini mengatakan bahwa di depan sidang, ya Bang, kan? kenapa Bang? Kalau begitu Abang ini berarti menuduh ini ada kriminalisasi Bang. Padahal Pak Jokowi melaporkan Bang Egy. Tidak ada. Apa Bang? Motifnya ini Ya, apa Bang? jadi saya melihat bahwa jika ini dipaksakan, Ya. jika ini dipaksakan berarti ada motif-motif tertentu, kita nggak tahu motif apa, Ya. yang ingin membenturkan. Nah, kita kan tahu Ya. nih, Egy Sujana itu adalah advokat Prabowo Subianto pada 2019 yang Ya. lalu, ya Ya. kan? Bahkan sampai kemudian berpidato di Rumah Kertanegara, ya kan? Lalu kemudian ditangkap pada waktu itu dengan alasan saya sebagai saksi fakta Ya. di Polda Metro Jaya pada waktu itu. Lalu kemudian saya bikin tulisan, bebaskan Egy Sujana atau tangkap Jokowi. Zaman itu, nah itu dia, ya kan? Zaman itu. Iya, Nah, iya. jadi dalam hal ini bahwa, jadi kalau hari ini ada upaya, ya, oleh pihak kepolisian mau mentersangkakan, apalagi mau menahan Apalagi mau menahan. Egy Sujana, Ya. itu sama saja membenturkan Egy dengan Prabowo. Kan logika Buri bilang gini. ini Iya, Prabowo ini Masuk, waktu masuk, Bang, capres. masuk, logika. Jadi capres, advokatnya Egy Sujana. Sekarang jadi presiden kok kenapa malah ini mau ditangkap oleh polisi? Ini kan berarti
dalam hal saya, dalam kacamata saya, Ya. bahwa ini ada upaya membenturkan. Kalau kita tahu di belakang isu Jana ini ada Habib Rizik, Ya. ada teman-teman 212, ada 313, 414 dan sebagainya. Ada aliansi para Nah, advokat. jadi saya membaca nih, saya mencium Ya. sebelum misalnya upaya makar, ya kan, itu ada yang membenturkan para umat dengan kasus Balbi kemarin. Kan Habib kan ceramah di Pemalang Ya. tuh mau diserang, Ya. kemudian gagal. Gagal. Pilih lagi yang ini. Nah, jadi seolah-olah ini saya melihat ada setting, ada desain. Bagaimana di kepemimpinan Prabowo yang belum 1 tahun ini, bulan Oktober besok Ya. baru setahun, ini diuyok-uyok. Dalam kacamata saya, ini geng Solo bermain. Atau Bang Egy diadu domba dengan Pak Prabowo. Prabowo, ya. Jadi kata Bang tadi ini Ya. lucu apa kata dunia gitu ya. Wah, luar biasa. Jadi itu tadi, makanya saya melihat bahwa Iya, Bang. yang dikeluhkan oleh Bang Ya. Egy selama ini, gue ini salahnya apa? Putusan pengadilan sudah inkrah. Tapi menarik Bang tadi Bang ya. Jadi kalau Bang Egy ditersangkakan apalagi ditangkap. Padahal dulu membela Prabowo sampai ditangkap. Nah, Bang Egy itu. Akan pun berpikir, lah dulu masih capresnya dulu bela, mas jangan perlu tangkapin. Luar biasa ya. Ini logika dari beliau, tapi logikanya juga masuk akal Iya, itu Bang ya. iya. Bang, terakhir tadi Bang belum dijawab Bang. Ya, apa itu? Bagaimana sikap jelas dan tegas tentang ya demo dan juga tuntutan yang sekarang ini, apakah sudah betul-betul terpenuhi Bang Ya, dari DPR ini atau masih pencitraan itu Bang? Ya, jadi gini kan. Ya. Kemarin Ada 2 itu Bang. Ya. Dari DPR Bang Dasko, yang kedua dari Erlangga Hartarto Bang. Ya. Jadi gini. Kalau tentang demo, saya harus akui bahwa demo ini anarkis itu adalah demo makar. Dalam pandangan saya. Makar Bang. Demo itu tidak boleh merusak, apalagi membunuh, apalagi bakar-bakaran, menghancurkan. Itu menurut saya dalam kategori itu. Sebab apa? Demonstrasi yang dijamin oleh undang-undang itu menyampaikan pendapat. Ya kan, bukan membunuh dan sebagainya. Gitu. Kalau makar Bang, apa enggak keterlaluan Bang? Makar mendongkel presiden Bang. Lah kondisi itu mengarah ke sini. Aduh. Kondisi Abang ini. Ya. Nah, jadi Ya. dengan demikian bahwa saya tidak setuju dengan demo anarkis. Apalagi Tapi demo. demonya setuju. Demo saya demonstran. Oh, demonstran. Di tahun 98, Prof. Egy Sujana itu adalah raja demo. Muslim Arbi itu adalah panglima demo. Itu disampaikan oleh sebuah majalah resmi tahun 98. Iya, itu loh, ya kan? Oke, Bang. Nah, itulah. Jadi itu tadi bahwa saya juga sudah menulis bahwa FPP TNI, Forum Purnawirawan TNI, yang dipimpin oleh Majen Narko Purnawirawan dan Pak Harto dan sebagainya, itu kan menyampaikan 8 poin. Nah, saya meminta kepada DPR yang kemarin sudah menerima mahasiswa dan menerima para influencer dengan isu 17+8. Nah, kita bikin langsung kita minta, ini saya minta DPR nih, buka pintu agar saya, teman-teman para senior FPP TNI dan teman-teman yang lain semuanya, bahkan Habib Rizik, kita minta terima DPR untuk kita menyampaikan kita punya pendapat. Saya 8 poin tambah 5 poin. Ya 5 poin itu adalah murni pikiran dari TPUA, 8 poin itu FPP TNI. Kita minta DPR buka pintu supaya itu tadi jangan lagi ada yang arogan. Ini rakyat goblok semua, ya kan, mereka dansa-dansi, joget-joget pada saat rakyat sedang susah makan, bahkan ada yang gantung diri dan sebagainya gitu loh. Ya kan? Nah, jadi itu tadi bahwa kita minta DPR itu mulai hari ini menjadi rumah rakyat, jangan menjadi rumah konspirasi politik, apalagi rumah kejahatan. Luar biasa ya. Jadi TPUA ini betul-betul bukan menantang atau bukan ya sok jagoan, tidak, tapi ini betul-betul mengetuk ini kepada Pak Prabowo dan DPR bahwa transparansi ya, pemerintah ini menjadi rumah rakyat, DPR ini menjadi rumah rakyat, yang sesungguhnya pembangunan dan kebijakan ini berpihak kepada rakyat atau tidak itu sudah sangat diketahui. Yang kedua tentu TPUA dan juga Forum Purnawirawan TNI dan juga tentu Bang para influencer Bang sangat siap sekali Bang ya memberikan gagasan-gagasan atau kebijakan-kebijakan yang memang betul-betul akan menyelesaikan masalah negeri ini. Betul. Ya.
Dan tidak ada kepentingan yang lain, Bang, ya. Ya, dan tidak ada orang besar di belakang, Bang. Nggak ada. Jadi kayak Nggak ada. kemarin kan tuduhan bahwa jasa palsu ini, yang nuduh itu ya itu tuduhan palsu juga. Ada ini partai biru lah macam-macam, ini semua itu bullshit lah semuanya, nggak ada. Bang, bocoran saja, Bang. Tambahan tadi, Bang. 5 tadi, Bang, tambahnya. Ya. Nah, bocoran saja 5 tadi ini apa, Bang? Satu, Ya. rejim ini harus menangkap Jokowi dan majurkan Gibran. Satu. Yang kedua, ya kan, rejim ini harus menyatakan anti KKN. Anti KKN. KKN, ya kan. Yang ketiga, proses hukum yang anak-anak Jokowi, Gibran dan Kaisang dan Bobi yang di KPK segera diproses. Ya kan? Nah, yang keempat itu adalah bahwa hukum itu harus tegak kepada siapapun tanpa pandang bulu. Tegak lurus. Ya. Yang terakhir, Bang, 5. Itu yang kelima tadi. Oh, kelima ya. Luar biasa ini. Ya, sangat menyentuh akar dari demo dan permintaan dari. Nah, yang paling terakhir ini adalah bahwa jangan lagi ini di luar 5 poin itu, jangan lagi melakukan aksi-aksi anarkis yang merusak fasilitas umum, gedung-gedung pemerintah dan sebagainya. Toh itu nanti akan dibangun kembali oleh kayak DKI kan. 50 miliar sekian pintu-pintu Transjakarta. Itu kan akhirnya uang DKI juga yang keluar, gitu loh, ya kan? Iya, Bang, tapi ini netizen, Bang, ya. Kita di dalam polling, Bang, ya. Kita itu juga konstruktif, intelektual, sangat legal gitu, memberikan masukan, Bang. Sampai meniren, sampai unduan, sampai mencret, gak diterima-terima, Bang. Kalau seperti ini mereka itu kemudian sadar, mereka itu kemudian mengakui, mereka meminta maaf, mereka takut, Bang. Bagaimana, Bang? Sebetulnya juga nggak mau kita ini, Bang. Jadi begini kan, kalau nggak begitu, budek, Bang. Bagaimana? Ya, Bang? jadi begini kan. Jadi begini. Ya. Sebetulnya kan suara ini sudah lama. Ya. Sudah lama. Sudah nggak Misalnya kuat, nih, Bang, kemarin, Bang. persoalan buruh. Kan tetap upah dan sebagainya yang normatif ya. Lalu kemudian sampai saya nginap di Bandung, di beberapa tempat lah, ya kan, untuk mendampingi buruh. Toh akhirnya undang-undang Omnibus Law lolos juga, ya kan? Ya. Nah, kemudian kasus pembunuhan terhadap 50 laskar FPI, ya kan? Lolos juga, ya itu juga. Kemudian anggota FKPPI, KPPS yang mati sekitar hampir 900 orang itu nggak jelas juga. Si Sylvester Matutina, Sylvester Matutina sampai hari ini dilindungi juga, ya kan? Gitu loh. Ya, kan? Jadi saya melihat bahwa ini adalah akumulasi persoalan. Nah, cuman kalau kemudian sekarang ini sehingga terjadi anarki dan sebagainya, itu juga kita tidak setuju. Tapi loh, jangan, makanya gini, yang provokasi ini siapa? Itu loh masalahnya kan. Jadi abang ini berarti kan tidak setuju anarkis ini, di balik anarkis ini siapa yang kepentingannya merusak. Tapi abang ini demo dan rakyat marah ini setuju. Oh, itu setuju. Bahkan ya kan? sekarang sangat konstruktif hasilnya, kan begitu, Bang? Kemarin jasa palsu saja untuk ke DPR, Bang Egy sama teman-teman itu dihalau oleh Pamdal DPR untuk menunjukkan surat supaya nah sekarang kan saya minta juga hari ini DPR membuka ruang, membuka pintu untuk kasus jasa palsu kami diterima, ya kan? Jasa palsu kami diterima supaya jelas, karena Komisi 3 harus menerima, ya kan? Pimpinan Dewan harus terima supaya kami menyampaikan ini ke DPR supaya panggil ini, ya kan? Panggil Jokowi, apa gitu loh, ya kan? Ya, luar biasa ini, Bang. Closing statement, Bang. Nah, jadi alhamdulillah, ya saya hari ini bersama Ustaz Irwan dan para teman-teman semua dan kepada semua kita, pertama menjaga situasi kondisif, ya kan? Kita marah cukup. Kalau marah tiap hari lama-lama rusak juga rumah itu. Nah, itu. Jadi cukup kita kemarahan itu, jangan lagi marah terus-terus, nanti kita jadi orang gila, ya kan gitu, ya kan. Jadi kemudian bagaimana supaya Bang kita memikirkan kalau kita ribut terus investor kamu datang, hancur negeri ini, gitu loh, ya kan. Nah itu. Nah, jadi saya minta kepada teman-teman yang mencoba bermain api dalam hal berhentilah, ya kan. Dan kami tetap bahwa jasa palsu akan berjalan terus. Konsolidasi internal TPU jalan terus,
Kita kembangkan di berbagai jalan terus untuk apa? Tim pembela ulama aktivis ini betul-betul on the track. Karena apa? Ini kan dibimbing oleh para ulama, para habaib. Ya. Ya kan? Dan para aktivis. Ya. Dan para penegak hukum, para advokat. Luar Nah, biasa. jadi oleh sebab itu, mari kita semua kita rawat bangsa ini, kita cinta negeri ini, ya kan? Jangan kita menjadi penghancur, pengkhianat bangsa ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir ini ada tokoh muda ya. Ya, Ustadz Sadat LC alumni Al-Azhar Mesir dan juga termasuk tokoh-tokoh muda di TPUA. Ya, siap. Silakan memberikan perspektifnya ya. Bagaimana ya kalau kita lihat peranan dari TPUA dan juga menggalang berbagai macam elemen, baik itu guru besar atau ya forum purnawirawan TNI, baik juga mahasiswa, baik juga alumni UGM, alumni UI, alumni ITB, dan juga ormas-ormas Islam, dan juga tentu para buruh yang dijelaskan oleh beliau. Ya, begitu urgennya ya apa yang dilakukan oleh TPUA ini. Dan yang kedua, bagaimana? Yang pertama tadi bagaimana menurut perspektif ya tentunya tokoh-tokoh muda. Yang kedua, bagaimana harapan tokoh muda untuk TPUA. Silakan closing statement ya Ustadz Sadat Bilhaq. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Allahu akbar. Ya. Saya mengucapkan salam keadilan. Ya. Ya. Karena Allahu akbar itu adalah salam persaudaraan untuk salam TPUA persaudaraan. ini. Ya, Dan salam keadilan Bang ya. Dan salam keadilan. Luar biasa TPUA tagline ini. Jadi insya Allah di sini mungkin saya singkat saja ya. Ya. Pertama, saya akan kembali mengingatkan, mereminder ya sesuatu yang insya Allah sudah menjadi pengetahuan seluruh pihak. Ya. Tujuannya adalah menjadi motivasi, menjadi dorongan bagi orang-orang yang mungkin energinya sudah berkurang. Ya. Bismillah, semoga penuh lagi. Amin. Ya, karena agama ini innad dina nasihah. Ya, bahwasanya agama ini adalah nasihat. Yang pertama ada 2 hadis. Mohon di sini saya ya, apalagi para pemirsa sekalian, mohon benar-benar direnungi. Yang pertama, hadis yang pertama adalah inna min a'zamil jihad, ini dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Ya. Inna min a'zamil jihad kalimat haqqin kalimat adlin inda sultanin jair. Sesungguhnya jihad yang paling afdal, salah satu jihad yang paling luar biasa adalah menegakkan kalimat, mengantarkan kalimat keadilan kepada penguasa yang zalim. Luar biasa pahalanya ya. Nah, ini sudah sering dengar ya. Kita mengulang titah pesan warisan dari baginda Rasul itu merupakan ibadah. Nah, saya mohon ya, pertama hadis ini benar-benar diresapi, dijadikan motivasi dan terus diulang. Barangkali ada yang sudah sedikit loyo bisa kembali bersama-sama. Dan hadis yang kedua ini ada dalam Sahih Bukhari ya, hadis nomor 2443 dalam kitab Sahih Bukhari. Unsur akhaka zaliman au madluma. Tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang terzalimi. Yang terzalimi bagaimana? Antamna'ahu ya, dengan cara mencegah tangannya untuk berlanjut kezaliman. Pesannya sebetulnya satu dari baginda Rasul. Dari dulu baginda Rasul telah mengultimatum seluruh umatnya ya, yang ikhlas bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah, yang telah bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan kami dan Rasulullah kami. Salah satu ultimatumnya apa? Tolonglah keadilan. Ya. Tidak peduli siapapun itu, tegakkan keadilan. Nah, ini sudah sering kita dengar ya. Harapannya di podcast ini ya, sampai kepada yang lain ya, terserkan ke lain. Jadi energi yang ada khususnya sekarang ya di jajaran pengurus tim TPUA ya, itu tidak hanya di kita, Pak. Ya. Kita harap sama-sama bersama kita alirkan tadi. Ya. Karena harapannya pertama ya, kita terus diberikan kekuatan untuk kokoh ya, dan yang kedua semoga ini adalah jadi amal jariah. Amin.
bagaimana perjuangan keadilan itu yang pahalanya luar biasa di tengah krisis. Iya, betul. Orang-orang itu mikir dua kali. Iya. Padahal ultimatum dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat jelas lewat hadis tadi. Bahwasanya ultimatum ketika ada kezaliman diapakan? Iya. Dan diganti dengan keadilan. Ya. Maka saya mohon ya, dua hadis ini saja ya, mohon direnungi dan dimuhasabahi dan diamalkan sebagaimana ultimatum warisan yang telah diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih pemirsa sekalian dan juga seluruh netizen di seluruh Nusantara. Alhamdulillah ya, pandangan Ketua TPUA Bank Muslim Arbi telah disampaikan secara luas dan juga secara mendalam. Mudah-mudahan ya bahwa tugas utama dari TPUA ini adalah sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah untuk menyampaikan muhasabah lil hukam, kontrol, nasihat, yang ini merupakan amal yang pahalanya itu sangat besar ya, setara dengan jihad fisabilillah. Karena kalau penguasa ini adil, maka kebijakannya itu akan bisa menyelesaikan banyak persoalan-persoalan besar di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, tadi sudah diulas bahwa TPUA tidak bergeser, selalu menyuarakan dan membela kepentingan rakyat, baik itu muslim maupun non-muslim. Dari 5 tadi itu, 1 adalah penegakan hukum. Berbagai macam kasus, mulai dari ijazah palsu, mulai dari korupsi, segera dituntaskan. Yang kedua, hukum ini Indonesia harus dikembalikan dari negara kekuasaan, negara oligarki, dikembalikan menjadi negara hukum. Ya. Nah, yang terakhir ya, poin utamanya adalah kita berantas KKN seakar-akarnya. Maka sesungguhnya akan selesailah problem dari Pak Prabowo ini ya. Efisiensi dari APBN, tidak ada korupsi lagi, tidak ada jual beli jabatan, dirampingkan. Kekayaan alam yang sangat luar biasa itu diambil kembali. Maka APBN seperti yang dikatakan oleh Bang Abraham Somad dan lain sebagainya bisa 5.000 triliun. Itu bukan angan-angan. Kuncinya adalah menegakkan menumpas KKN, menumpas korupsi dan mengambil ya, mengelola negara ini, sistem pengelolaannya yang benar. Demikian, kita akan berjumpa lagi dengan beliau ini ya, sebagai tokoh nasional, sebagai ketua TPUA, juga tokoh perubahan. Salam keadilan, Bang. Ya, Aidat. Ya, salam persahabatan. Ya, insya Allah berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.